Pemukiman warga Sidokumpul di Jalan Kembang Kuning Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, merupakan salah satu pemukiman padat penduduk di kota Surabaya. Pemukiman ini terletak di wilayah yang strategis, dekat dengan pusat kota dan memiliki aksesibilitas yang baik ke berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar tradisional, dan pusat perbelanjaan. Pemukiman ini didominasi oleh bangunan rumah susun yang dibangun secara bertingkat. Rumah-rumah ini umumnya memiliki desain yang sederhana namun fungsional, dengan kebanyakan terbuat dari bahan bangunan yang murah seperti batako dan plesteran. Tiap unit rumah memiliki ukuran yang relatif kecil namun cukup untuk menampung keluarga kecil. Ada juga bangunan rumah yang menyediakan penyewaan kamar yang murah meriah bagi mereka yang ingin melakukan unclup-unclup dengan para jajanan apem yang mangkal di pinggir jalan dan pemakaman Kembang Kuning. Di sepanjang Jalan Kembang Kuning, terdapat juga berbagai warung kecil, toko kelontong, dan usaha mikro lainnya yang menjadi tempat berbelanja warga sehari-hari. Selain itu, terdapat juga fasilitas umum seperti masjid, taman bermain anak, dan lapangan olahraga yang menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas bagi warga setempat. Meskipun merupakan pemukiman padat penduduk, warga Sidokumpul dikenal sebagai komunitas yang solid dan harmonis. Mereka seringkali mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan atau merenovasi fasilitas umum yang ada. Selain itu, mereka juga seringkali mengadakan acara-acara kebersamaan seperti arisan, pengajian, atau perayaan hari besar. Secara keseluruhan, pemukiman warga Sidokumpul merupakan contoh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang ramai namun tetap terjaga kebersamaan dan solidaritas antar warga. Pemukiman Sidokumpul ini berada tepat di pemakaman Kembang Kuning. Pemakaman Kembang Kuning Surabaya merupakan salah satu tempat pemakaman umum yang berlokasi di kawasan Kembang Kuning, Surabaya. Pemakaman ini dikenal sebagai salah satu tempat pemakaman yang terbesar di Surabaya dan merupakan tempat pemakaman yang sudah ada sejak zaman Belanda. Pemakaman Kembang Kuning Surabaya memiliki luas yang cukup besar dan terbagi menjadi beberapa blok. Setiap blok pemakaman memiliki lapangan yang luas dan hijau sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para orang yang meninggal. Pemakaman ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti musola, kuburan berdasarkan agama, tempat parkir, dan lain sebagainya. Proses pemakaman di pemakaman Kembang Kuning Surabaya bisa dilakukan dengan cara tradisional atau modern. Jika proses pemakaman tradisional, maka orang yang meninggal akan dimakamkan dengan cara yang telah dikenal secara turun-temurun. Namun, untuk proses pemakaman modern, biasanya menggunakan peti atau kremasi. Pemakaman Kembang Kuning Surabaya juga telah dilengkapi dengan pelayanan jasa pemakaman yang profesional. Mulai dari proses pemulasaran orang yang meninggal, perawatan, transportasi, sampai pemakaman akhir. Selain itu, pihak pengelola juga memberikan pelayanan dan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan agar proses pemakaman berjalan lancar dan sesuai dengan adat dan agama yang dianut. Secara umum, pemakaman Kembang Kuning Surabaya menjadi tempat pemakaman yang dianggap penting bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para almarhum, pemakaman ini juga menjadi tempat untuk mengenang dan mendoakan almarhum. Namun, dikala malam telah tiba, pemakaman ini berubah menjadi ajang unclup-unclup dan penjualan jajanan apem. Penjualan jajanan apem di pemakaman Kembang Kuning Surabaya merupakan sebuah kegiatan yang tidak anu dan anu yang dilakukan di area pemakaman yang seharusnya dihormati dan dijaga kesucian serta ketentramannya. Namun, sayangnya, beberapa orang tidak menghormati tempat pemakaman ini dan memanfaatkannya untuk menjadi ajang unclup-unclup penjualan jajanan apem pinggir jalan. Perdagangan jajanan apem di pemakaman Kembang Kuning biasanya melibatkan seseorang yang menawarkan jajanan apem kepada pengunjung atau peziarah yang datang ke pemakaman tersebut. Para pedagang jajanan apem ini biasanya memanfaatkan keadaan sepi dan terpencil di area pemakaman untuk menjalankan jual beli jajanan apem. Kehidupan sehari-hari masyarakat di pemukiman Sidokumpul dapat dikatakan cukup sibuk dan beragam, terutama karena lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat kota Surabaya. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat di pemukiman Sidokumpul, Surabaya. Di pagi hari, masyarakat Sidokumpul biasanya sudah mulai melakukan berbagai aktivitas, mulai dari persiapan untuk berangkat kerja, berjualan di pasar atau warung, atau membantu anak-anak untuk berangkat sekolah. Banyak warga yang juga memanfaatkan waktu pagi untuk berolahraga, seperti jogging atau bersepeda. Di siang hari,
kegiatan masyarakat Sidokumpul masih tetap berlangsung dengan cukup sibuk. Banyak pedagang yang membuka lapak dagangannya di sepanjang jalan atau di pasar tradisional, sementara anak-anak bermain di halaman rumah atau sekolah. Para ibu rumah tangga juga sibuk memasak dan membersihkan rumah, serta melakukan kegiatan sosial seperti arisan atau kegiatan keagamaan di masjid atau gereja terdekat. Di sore hari, banyak warga Sidokumpul yang pulang dari tempat kerja atau sekolah, sehingga jalan-jalan di sekitar pemukiman menjadi cukup ramai. Banyak kuliner dan warung makan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat setelah seharian beraktivitas. Selain itu, anak-anak juga sering bermain di luar rumah atau di lapangan sepak bola yang ada di sekitar pemukiman. Di malam hari, kehidupan masyarakat Sidokumpul masih tetap berlanjut dengan aktivitas yang berbeda. Banyak warga yang pergi berbelanja atau menghadiri acara-acara sosial, seperti pesta pernikahan atau acara keluarga. Selain itu, beberapa warga juga menggunakan waktu malam untuk bersantai di warung kopi atau tempat hiburan yang ada di sekitar pemukiman. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari masyarakat di pemukiman Sidokumpul Surabaya dapat dikatakan cukup dinamis dan beragam, dengan berbagai aktivitas yang menggambarkan keberagaman budaya dan kehidupan sosial masyarakat Surabaya. Meskipun tergolong sebagai pemukiman padat penduduk, namun kehidupan masyarakat di Sidokumpul tetap terjaga kebersamaan dan solidaritas antar warga. Pemukiman Sidokumpul Surabaya berasal dari dua kata yaitu, Sido, yang artinya, satu, atau, bersama, dan, kumpul, yang artinya, bertemu, atau, berkumpul. Nama Sidokumpul sendiri berasal dari cerita rakyat yang menceritakan bahwa daerah ini merupakan tempat bertemunya dua kelompok masyarakat yang berbeda asal-usulnya. Menurut cerita yang ada, kawasan Sidokumpul Surabaya dulunya merupakan tempat pertemuan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda. Kelompok pertama berasal dari daerah Gurun yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Mbah Putut, sedangkan kelompok kedua berasal dari daerah Banyuwangi yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Mbah Ali. Kedua kelompok ini bermaksud untuk saling berdamai dan menjalin hubungan baik di daerah Sidokumpul. Seiring berjalannya waktu, kedua kelompok tersebut akhirnya bersatu dan bermukim di daerah Sidokumpul Surabaya. Nama Sidokumpul kemudian dipilih sebagai nama pemukiman mereka untuk mengenang pertemuan dan persatuan antara kedua kelompok tersebut. Dengan demikian, asal-usul nama pemukiman Sidokumpul Surabaya dapat dikatakan berasal dari cerita rakyat mengenai pertemuan dan persatuan antara dua kelompok masyarakat yang berbeda asal-usulnya. Nama ini kemudian menjadi lambang dari kerukunan dan persatuan antara masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pemukiman Sidokumpul juga memiliki sejarah sebagai pusat kegiatan ekonomi di kota Surabaya. Dahulu kala, daerah ini menjadi pusat perdagangan dan bisnis yang ramai, dengan berbagai pedagang dan pengusaha yang beroperasi di sana. Seperti banyak daerah di Indonesia, pemukiman Sidokumpul Surabaya juga terdampak oleh kedatangan bangsa penjoyoh Belanda. Di masa Belanda, daerah ini mengalami berbagai perubahan infrastruktur dan penataan kota yang dilakukan oleh pihak Belanda. Seiring berjalannya waktu, kota Surabaya mengalami perkembangan pesat, termasuk di pemukiman Sidokumpul. Pemukiman ini menjadi semakin padat dan berkembang, dengan tumbuhnya berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Pemukiman Sidokumpul juga memiliki peran dalam sejarah nasional Indonesia. Beberapa tokoh dan peristiwa penting mungkin pernah terjadi di daerah ini, memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah bangsa. Dengan demikian, pemukiman Sidokumpul Surabaya memiliki sejarah yang beragam dan penuh dengan peristiwa penting. Daerah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi warganya, tetapi juga memiliki makna sejarah dan nilai-nilai kebersamaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.